Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Fitri dengan NIM 19059037 dengan mata kuliah Manajemen Risiko. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang fungsi, tujuan, manfaat, dan tahapan manajemen risiko. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ini dimulai dari menetapkan visi, misi, tujuan dari manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan target yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan actuating ini adalah proses identifikasi atau pengukuran manajemen risiko, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang ketiga yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian ini adalah mengendalikan risiko yang mungkin atau akan terjadi di suatu perusahaan. Pengendalian ini bisa mengurangi atau meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen risiko. Tujuan yang pertama yaitu melindungi perusahaan. Maksudnya di sini adalah dengan kita melakukan atau memanage risiko yang mungkin akan terjadi dari suatu perusahaan, kita bisa atau perusahaan bisa meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, mendorong manajemen proaktif. Yang ketiga, membantu pembuatan kerangka kerja. Keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Jadi, suatu perusahaan tersebut bisa berhati-hati setelah dia melakukan identifikasi risiko atau mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Yang kelima, sosialisasi manajemen risiko. Yang keenam, meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Manfaat yang pertama, manajemen risiko bisa mencegah kegagalan sehingga peningkatan laba bisa dilakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar. Yang kedua, manajemen risiko bisa melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditor pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang terlindungi mungkin dengan asuransi tertentu sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan public image. Yang ketiga, manajemen risiko bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko serta perubahan yang mendasar tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan perusahaan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Yang keempat, manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa dihindari. Yang kelima, manajemen risiko bisa menghitung dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen risiko. Tahapan yang pertama, lingkungan internal atau internal environment. Berhubungan dengan lingkungan internal perusahaan, sehingga struktur organisasi perusahaan, budaya kerja, dan pendelegasian wewenang harus jelas dan tertulis. Yang kedua, penentuan sasaran atau objective setting. Bagi perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dari organisasi yang sudah dibentuk sehingga risiko yang mungkin terjadi lebih mudah diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai tujuan yang telah dibuat. Yang ketiga, identifikasi peristiwa atau event identification. Dilakukan setelah tujuan organisasi dibuat. Perusahaan juga harus mengidentifikasi kejadian
yang berpotensi mempengaruhi pencapaian dan strategi dalam kegiatan operasional. Hal ini yang berisiko mempengaruhi tujuan organisasi yang menimbulkan efek positif dan negatif bagi perusahaan. Yang keempat, penilaian risiko atau risk assessment dilakukan untuk menilai dan mengukurkan seberapa besar kejadian atau keadaan yang bisa mengganggu pencapaian tujuan. Yang kelima, tanggapan risiko atau risk response harus dilakukan oleh perusahaan setelah mengetahui hasil dari penilaian risiko tersebut. Perusahaan bisa dilakukan beberapa langkah tindakan seperti menerima, memindahkan risiko, mengurangi, dan menghindari risiko sesuai dengan penilaian risiko yang telah dibuat. Yang keenam yaitu aktivitas pengendalian atau control activities yang harus dilakukan untuk menyusun kebijakan dan prosedur agar manajemen risiko bisa terlaksana secara efektif. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini tentang fungsi, manfaat, tujuan, dan tahapan manajemen risiko. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.